Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zakiatul Maspuro dengan NIM 201520194. Di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap konseling individual serta fungsi dan tujuan konseling individual untuk memenuhi tugas mata kuliah teknik dan keterampilan konseling. Tahap-tahap konseling individual. Pada tahap-tahap konseling individual yaitu ada 3 tahapan. Yang pertama, tahap awal atau tahap mendefinisikan masalah. Yang kedua, tahap inti atau tahap kerja. Yang ketiga, tahap akhir atau tahap perubahan dan tindakan. Yang pertama, tahap awal. Tahap awal ini terjadi dimulai sejak klien menemui konselor hingga berjalan sampai konselor dan klien menemukan masalah klien. Pada tahap ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya yang pertama, membangun hubungan konseling yang melibatkan klien. Kunci keberhasilan membangun hubungan terletak pada terpenuhinya asas-asas bimbingan dan konseling, terutama asas kesukarelaan, keterbukaan, kerahasiaan, dan kegiatan. Yang kedua, memperjelas dan mendefinisikan masalah. Jika hubungan konseling sudah terjalin dengan baik dan klien telah melibatkan diri, maka konselor harus dapat membantu memperjelas masalah klien. Yang ketiga, membuat penaksiran dan perjajagan. Konselor berusaha menjajaki atau menaksir kemungkinan masalah yang merancang bantuan yang mungkin dilakukan, yaitu dengan membangkitkan semua potensi klien dan menentukan berbagai alternatif yang sesuai bagi antisipasi masalah. Yang keempat, menegosiasikan kontrak. Membangun perjanjian antara konselor dengan klien. Yang pertama ada kontrak waktu, yaitu berapa lama waktu pertemuan yang diinginkan oleh klien dan konselor tidak berkeberatan. Yang kedua, kontrak tugas, yaitu berbagai tugas antara konselor dengan klien. Yang ketiga, kontrak kerjasama dalam proses konseling, yaitu terbinanya peran dan tanggung jawab bersama antara konselor dan konseling dalam seluruh rangkaian kegiatan konseling. 2. Ada tahap inti atau tahap kerja. Setelah tahap awal dilaksanakan dengan baik, proses konseling selanjutnya adalah memasuki tahap inti atau tahap kerja. Pada tahap ini terdapat beberapa hal yang harus dilakukan, diantaranya yang pertama, menjelajahi dan mengeksplorasi masalah klien lebih dalam. Penjelajahan masalah dimaksudkan agar klien mempunyai perspektif dan alternatif baru terhadap masalah yang sedang dialaminya. Yang kedua, konselor melakukan reassessment atau penilaian kembali. Bersama-sama klien meninjau kembali permasalahan yang dihadapi klien. Yang ketiga, menjaga agar hubungan konseling tetap terpelihara. Hal ini bisa terjadi jika klien merasa senang terlibat dalam pembicaraan atau wawancara konseling serta menampakkan kebutuhan untuk mengembangkan diri dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Yang kedua, ada konselor berupaya kreatif, mengembangkan teknik-teknik konseling yang bervariasi dan dapat menunjukkan pribadi yang jujur, ikhlas, dan benar-benar peduli terhadap klien. Yang ketiga, proses konseling agar berjalan sesuai kontrak, kesepakatan yang telah dibangun pada saat kontrak tetap terjaga baik oleh pihak konselor maupun klien. Yang ketiga, ada tahap akhir. Tahap akhir atau perubahan dan tindakan. Pada tahap akhir ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, konselor bersama klien membuat kesimpulan mengenai masalah dan proses konseling. Yang kedua, menyusun rencana tindakan yang akan dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah terbangun dari proses konseling sebelumnya. Yang ketiga, mengevaluasi jalannya proses dan hasil konseling atau penilaian segera. Yang keempat, membuat perjanjian untuk pertemuan berikutnya.
pada tahap akhir ditandai dengan beberapa hal, yaitu yang pertama menurunnya kecemasan klien, yang kedua perubahan perilaku klien ke arah yang lebih positif, sehat, dan dinamis. Yang ketiga, pemahaman baru dari klien tentang masalah yang dihadapinya. Yang keempat, adanya rencana hidup masa yang akan datang dengan program yang jelas. Yang kelima, skenario studi kasus konseling individu. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan konseling individual. Fungsi konseling individual ada 5, yaitu yang pertama fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yaitu fungsi pelayanan konseling individu yang mengarahkan kepada pemahaman klien baik mengenai dirinya maupun lingkungannya. Pemahaman tentang diri yang dimaksud meliputi kepribadian, bakat, minat, dan lain sebagainya. Pemahaman tentang lingkungan mencakup hubungan sosial dan pemahaman mengenai informasi lain yang dibutuhkan mencakup informasi pendidikan, karir, dan lain sebagainya. Yang kedua, fungsi pencegahan atau preventive function, yaitu fungsi dari layanan konseling individu yang membantu klien agar klien terhindar dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul, yang dapat mengganggu, menghambat, dan menimbulkan kesulitan bagi konseli. Yang ketiga, ada fungsi pengentasan. Fungsi pengentasan atau curative function yaitu fungsi konseling individual yang membantu klien dalam upaya pemecahan permasalahan yang dihadapinya. Yang keempat, ada fungsi pemeliharaan, yaitu fungsi dalam konseling individual yang membantu klien agar memiliki kemampuan untuk memelihara dan mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya. Yang kelima, ada fungsi advokasi, yaitu fungsi konseling individual yang menghasilkan kondisi pembelaan terhadap individu atas yang dialami oleh klien. Selanjutnya, tujuan konseling individual. Yang pertama ada tujuan perkembangan, yakni klien dibantu dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya, serta mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi dalam proses tersebut seperti kehidupan sosial, pribadi, emosional, kognitif, fisik, dan sebagainya. Yang kedua, tujuan pencegahan, yakni konselor membantu klien menghindari hasil-hasil yang tidak diinginkan. Yang ketiga, tujuan perbaikan, yakni konseli dibantu mengatasi dan menghilangkan perkembangan yang tidak diinginkan. Yang keempat, tujuan penyelidikan, yakni menguji kelayakan, tujuan untuk memeriksa pilihan-pilihan, pengetesan keterampilan, dan mencoba aktivitas baru dan sebagainya. Yang kelima, tujuan penguatan, yakni membantu konseli untuk menyadari apa yang dilakukan, dipikirkan, dan dirasakan sudah baik. Yang keenam, tujuan kognitif, yakni menghasilkan fondasi dasar pembelajaran dan keterampilan kognitif. Yang ketujuh, tujuan fisiologis, yakni menghasilkan pemahaman dasar kebiasaan untuk hidup sehat. Yang terakhir ada tujuan psikologis, yakni membantu mengembangkan keterampilan sosial yang baik, belajar mengontrol emosi dan mengembangkan konsep diri positif dan sebagainya. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.